Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa masuk Anda. Mari silakan dulu. Baik Anda silakan duduk. Gimana Anda? Alhamdulillah. Anda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anda sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena sudah hadir untuk kegiatan konseling kita pada hari ini. Oke, Anda kita boleh perkenalan dulu. Nama Anda siapa? Nama saya Nadia. Oh Nadia. Nadia berasal dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang. Tadi ke sini naik apa? Naik taksi. Oh naik taksi. Oke Nadia. Sekarang Ibu perkenalan. Perkenalkan nama Ibu Aisyah Rizka Putri. Ibu selaku konselor di daerah ini. Nah Nadia bisa panggil Ibu supaya kita lebih akrab Ibu Ais aja. Oke Nadia, sebelumnya Nadia kesibukan apa? Nah, sekarang di rumah saja membantu orang tua, mengerjakan tugas-tugas rumah, kadang juga nonton dan menulis. Oh iya, nulis apa ini kan? Nulis diary, cerpen, seperti itu. Nulis diary, cerpen. Bagus itu ya. Cerpennya bisa dipublish, bisa diinspirasi orang-orang ya. Oke Nadia, sekarang kita akan proses konseling. Nah sebelumnya ini mau tanya, apakah Nadia mengetahui apa itu konseling? Kalau setengah dia, konseling itu bimbingan untuk menyelesaikan suatu masalah dari klien. Betul sekali Nadia. Jadi kliennya itu Nadia yang disebut kawan itu konseling. Nah di dalam konseling ini benar adanya interaksi klien. Jadi di dalam proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh ahli itu seperti Ibu konselor untuk membantu kliennya atau konseling untuk mengataskan dan mengambilkan klien untuk mengambil keputusan dalam pencarian solusi dari permasalahannya Nadia nanti. Nah sebelumnya Nadia, di dalam konseling itu ada beberapa alias yang harus kita patuhi. Nah yang pertama dan yang sangat terpenting adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu adalah di mana keterangan yang akan Nadia nanti berikan kepada Ibu itu akan Ibu simpan dan hanya Nadia dan Ibu saja mengetahui. Jadi itu benar-benar sangat bersifat rahasia, maupun keterangan, data ataupun apapun yang diungkapkan oleh Nadia di konseling nanti. Oke, jadi seperti itu ya Nadia dalam konseling. Jadi Nadia jangan takut untuk menceritakan, jangan ragu kepada Ibu insya Allah akan membantu Nadia mengarahkan solusi yang akan Nadia ambil nanti. Nah sebelum kita masuk ke proses konseling, apakah Nadia ada pertanyaan? Jika misalnya dalam proses konseling ini rahasia si klien ini bocor, bagaimana misalnya? Oh klien Diketahui orang lain misalnya. Oke, itu tidak akan bocor selama konselornya tidak membicarakan apapun dengan orang lain. Jadi Nadia jangan takut. Kalau bocor artinya konselornya tidak profesional. Tapi Ibu akan pegang janji Ibu akan merahasiakan keterangan-keterangannya Nadia. Jadi Ibu jangan takut ya, Ibu akan benar-benar merahasiakannya. Oke, bagaimana Nadia? Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Oke, kita lanjut ya ke proses konseling kita. Ya. Nadia santai saja, relax, jangan tegang ya. Ngobrol-ngobrol santai sama Ibu, oke? Nah, Nadia sebelumnya apa yang bisa Ibu bantu? Nadia bisa ceritakan sekarang. Aku sebelumnya saya ini akhir-akhir ini mudah sekali cemas. Dan selalu mengkhawatirkan yang kadang belum terjadi dan itu di luar kendali kita kadang. Dan terlalu terlalu dipikirkan, berlebihan memikirkan sesuatu. Padahal kan itu sebenarnya sudah diatur, tapi kadang masih saja. Terus kalau misalnya lagi interaksi sama orang,
saya suka nggak enakan, apakah orang tadi tersinggung dengan omongan saya. Terus kalau orang tadi marah ataupun saya mikir jadi itu salah saya, padahal mungkin belum tentu salah saya semua. Dia sebenarnya bertanya hal apa yang dia pikirkan berlebihan itu, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya ada masalah dengan orang lain. Masalah orang lain. Nah, masalah ini bersifatnya bagaimana Nadia? Interaksi, Interaksi. dalam komunikasinya. Nah, dia takut interaksi berpikiran berlebihan tersebut. Misalnya berinteraksi dengan siapa? Dengan teman-teman dan Mengapa Nadia merasa kalau Nadia takut salah? mungkin karena sikap mereka, usahanya dia kira dia salah seperti itu. Sikap seperti apa yang mereka tunjukkan ketika Nadia ingin berkomunikasi dengan mereka? Kadang terlihat cuek seperti itu. Terlihat cuek. Oke, sebelumnya apakah Nadia sudah pernah mencoba untuk tidak berpikiran yang negatif itu? Pernah sih, tapi tetap saja ada pikiran negatif itu. Kenapa? Mengapa pikiran negatif itu selalu mengganggu Nadia? Itu yang saya inginkan. Oke, jadi Nadia jangan merasa cemas. Nadia juga jangan pikir berlebihan karena itu akan beresiko pada mentalnya Nadia. Jadi Nadia berpikir semua orang itu tidak mungkin hanya cuek, itu hanya pikirannya Nadia saja. Jadi Nadia jangan takut untuk berkomunikasi, jangan berlebihan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, karena itu hanya pikirannya Nadia saja. Hal apa yang Nadia pikirkan ketika Nadia ingin berkomunikasi dengan teman-teman Nadia? Bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan mereka, dan bagaimana mengajak mereka itu supaya lebih dekat dan tidak ada yang namanya merasa dijauhkan atau dijauhi. Jadi ini mengerti perasaannya Nadia. Jadi Ananda merasa bahwa ketika Ananda ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka seperti menjauhi Nadia, betul? Iya. Itu bagaimana reaksi mereka ketika mereka ingin berbicara dengan Ananda dan Nadia? Mereka kadang ngomongnya terlalu tinggi dan mereka juga terlihat tidak terlalu welcome. Sebelumnya bagaimana dengan lingkup pertemanannya Nadia? Apakah Nadia mempunyai teman dekat? Punya. Nah, bagaimana interaksi Nadia dengan teman dekat Nadia tersebut? Baik-baik saja. Dia tidak pernah marah. Dia biasa-biasa saja, berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, sebelumnya apakah Ananda pernah merasa juga overthinking terhadap teman dekat Ananda ini? Pernah ada salah paham ya. Salah paham. Oke, jadi salah paham yang seperti apa yang dialami oleh Ananda dan Nadia dengan teman dekatnya Ananda? Seperti salah paham dengan sikapnya tadi. Sikap seperti apa yang ditunjukkan temannya Ananda? Mungkin dia tadi cuek tadi, ternyata dia ada masalah lain, bukan karena Nadia. Oke, jadi betul ya Ananda. Jadi seluruh teman-temannya Ananda, meskipun itu tidak teman dekat, ketika mereka cuek, mungkin saja mereka ada permasalahan mereka sendiri. Jadi Ananda mencoba untuk berpikiran yang positif saja, karena pada dasarnya pikiran negatif itu memang dapat kita sendiri, membuat mental kita tertekan. Jadi Ananda dan Nadia silakan untuk memikirkan hal-hal positif saja. Nah, sebelumnya apakah Ananda pernah untuk mencoba mencari cara agar Ananda dan Nadia bisa berpikiran positif? Belum sih. Belum pernah. Nah,
jika Anda berpikiran positif, insya Allah Anda akan merasa baik-baik saja. Anda juga tidak akan overthinking lagi, dan Anda juga akan menganggap reaksi teman-teman terhadap Anda itu akan biasa-biasa saja, tidak membuat Anda tertekan ataupun merasa takut untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, Anda kira-kira apa yang akan dilakukan Anda untuk agar dapat berpikiran positif terhadap teman-teman Anda maupun terhadap orang-orang di sekitar Anda? Mencoba menerima saja apa yang mereka, sikap mereka ke Nadia. Oke, baik. Namun kita juga menerimanya, juga melihat Anda jika dirasa itu tidak wajar untuk kita dapat berperilaku asertif, tidak menggunakan baik-baik. Jangan sampai Anda menerima saja, tetapi juga membuat Anda kembali tertekan meskipun Anda juga bikin positif. Jadi seperti ada contoh, misalnya Anda ingin berteman dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, tetapi mereka menunjukkan atau menyakiti fisik Anda dengan dia. Itu tidak boleh Anda untuk menerima hal itu. Anda bisa berlaku positif. Ketika mereka melakukan hal itu, Anda bisa menolaknya, bahkan Anda harus menjauhi mereka ketika mereka berperilaku untuk menunjukkan kekerasan fisik kepada Anda. Nah, di sini Ibu bertanya ya Anda, bagaimana jika Anda dengan keluarga Anda sendiri? Interaksinya, komunikasinya, dan pikiran-pikiran Anda terhadap keluarga Anda sendiri itu seperti apa? Kalau komunikasi dengan keluarga, ibu misalnya dekat dan baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Ya, kenapa ada overthinking juga terhadap ibu atau keluarga? Kalau ibu tidak, kalau keluarga lain tuh mungkin juga seperti teman tadi. Nah, kalau di keluarga itu biasanya bagaimana itu? Itu pikiran Anda, komunikasinya seperti apa? Ini jadi baik, misalnya dengan keluarga lain atau dengan paman, bagaimana? Kalau dengan bibi baik-baik, tapi dengan paman. Dengan paman, mengapa dengan pamannya? Mungkin karena tidak terlalu dekat, jadi hari ini dia merasa mungkin dia tidak senang dengan dia. Mungkin jadi Nadia dan paman merasa tangguh ya untuk berbicara. Pernahkah Anda mencoba untuk seperti biasa saja untuk berinteraksi dengan pamannya Nadia? Biasa-biasa saja pernah, tapi tetap saja ada rasa takut. Rasa takut seperti apa yang Anda rasakan pada saat itu? Rasa takut bagaimana kalau dia marah, seperti dia benci dengan dia. Oke, jadi Nadia merasanya teman-teman, khususnya juga keluarga, ibu, paman, bibi, ayah, dan seluruhnya itu semua menyayangi Nadia. Itu semua dapat menerima apa yang Nadia inginkan, apa yang ingin Nadia bicarakan. Tetapi Nadia akan lebih baik lagi untuk Nadia lebih terbuka lagi kepada mereka, memikirkan hal-hal positif dan membuang hal-hal yang membuat Nadia pikiran-pikiran negatif Nadia. Nah, ketika Nadia sudah berpikiran positif, Nadia akan dapat berkomunikasi dengan baik, juga menganggap semuanya itu juga akan baik-baik saja. Karena insya Allah, karena ketika pikiran kita positif, maka hal nyata pun juga akan positif. Pada dasarnya seperti itu anak Nadia. Oke, jadi sekarang bagaimana Anda? Apakah Anda apa yang akan Anda lakukan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan rasa overthinking itu? Dengan cara berpikiran positif saja, jangan terlalu memikirkan. Oke, betul Anda. Lalu apakah ada lagi yang ingin Anda lakukan?
Anda ingin coba untuk melakukan hal tersebut? Mungkin saat berinteraksi ya, Mbak. Oke, betul, saat interaksi. Oh ya, tadi Anda sempat juga menyinggung bahwa Anda juga merasa overthinking pada hal-hal yang sudah terjadi. Nah, itu hal-halnya bisa apa yang sudah terjadi dalam Anda overthinking? Misalnya salah paham dengan teman tadi. Salah paham. Ketika berinteraksi, ketika salah paham ini bagaimana? Nah, interaksinya antara teman dan Anda? Karena salah paham tadi jadi jauh, Jadi jauh. jadi tidak terlalu akrab lagi. Apakah itu masih terjadi? Masih. Jadi pada saat ini Anda dan teman Anda itu masih menjauh dan tidak akrab ya? Iya. Sebelumnya apakah Anda dan teman Anda ini juga akrab? Pernah. Akrab. Jadi Anda sekarang coba Anda berkomunikasi lagi sama teman Anda supaya kalian kembali akrab dan baik-baik saja. Karena kalau hanya diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Coba bicarakan baik-baik terhadap teman Anda. Tanyakan apa yang dia inginkan. Apakah ada hal yang bisa kita lakukan agar kita kembali seperti dahulu kala, akrab lagi, seperti itu Anda. Ke teman Anda ini temannya teman sekolah, teman kerja, atau Teman sekolah. teman sekolah. Sudah berapa lama jarak ini? Jaraknya pertengkaran antara Anda dengan teman Anda? Sudah hampir 2 bulan. Sudah ya. Ya jangan lama-lama ya untuk temannya, untuk bertengkarnya. Jadi silakan komunikasikan lagi, sama-sama terbuka, sama-sama mengungkapkan apa yang kita inginkan. Hari ini Nadia inginkan itu apa, juga teman Nadia inginkan itu apa. Mari kita cari solusinya sama-sama, kita agar pertemanan kita kembali baik seperti dahulu. Ya, apakah dari permasalahan Ananda Nadia ini mengganggu pikiran Ananda? Kamu jadi overthinking. Jadi overthinkingnya terhadap temannya ini Nadia. Oke, jadi Ananda silakan untuk berpikiran positif-positif saja, berdoa semoga pertemanannya kembali seperti dahulu kala. Jadi Ananda buang seluruh pikiran-pikiran negatif itu. Seperti tadi bahwa pikiran positif juga akan berdampak pada kenyataan kita. Semuanya juga akan berubah saja. Kita juga akan sebenarnya ketika kita menikah dengan baik, semuanya juga akan terjadi baik-baik saja. Oke, bagaimana Anda perasaannya sekarang? Sudah sedikit lega sih. Sudah bisa menceritakan semuanya. Oke, jadi Anda jangan takut ya, kalau ada masalah silakan cerita sama ibu. Ibu siap mendengarkan dengan baik, membantu Ananda mencari solusinya. Oke, jadi di sini Ananda, ibu tanya kembali lagi, hal apa yang akan Ananda lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya Ananda nanti? Mungkin mencoba berinteraksi lagi atau berkomunikasi lagi dengan teman saya tadi. Itu untuk masalah dengan teman tadi. Kalau untuk masalah pribadinya Ananda tadi terkait Anda overthinking, itu bagaimana solusinya? Nah, itu yang saya masih bingung. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa kita juga harus berpikir positif selalu. Kita harus memikirkan hal-hal positif dan buang hal-hal yang negatifnya saja. Bahwa ketika kita berpikir positif, semuanya juga akan baik-baik saja. Dan jika ada hal-hal yang mengganggu, coba Ananda pikir kembali bahwa hal semuanya akan baik-baik saja.
Dan ibu bertanya, apakah sekarang Ananda ada pikiran-pikiran negatifnya sekarang? Masih sedikit sih, Bu. Sedikit. Coba kita lakukan relaksasi sebentar. Coba Ananda pegang taruh tangan Ananda ke dada Ananda, kemudian tarik nafas dari hidung selama 3 detik, lalu kemudian dihembuskan dari mulut secara perlahan. Mari kita lakukan sama-sama. Oke, tarik nafas, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Bagaimana Ananda sekarang perasaannya? Sudah lega. Sudah lega. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu kembali bertanya, apa yang akan dilakukan Ananda untuk menyelesaikan masalah pribadi Ananda? Mungkin mencoba lebih dekat seperti itu dengan keluarga tadi, karena ternyata tidak semua sikap mereka itu karena Nadia. Mungkin mereka ada masalah lain. Mencoba berpikiran positif dan tidak suuzon. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ananda. Sekarang Ananda telah menemukan solusi dari masalah Ananda sendiri. Ibu harap solusi-solusi ini Ananda terapkan dan selalu berpikir positif. Ananda hebat. Ibu yakin Ananda bisa untuk berpikir positif dan tidak overthinking lagi. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan bahwa Anda memiliki masalah overthinking, selalu berpikir negatif terhadap hal-hal yang akan terjadi, bahkan juga hal-hal yang semuanya telah terjadi. Anda takut mereka tidak suka sama Anda takut akan terjadi hal-hal yang negatif, dan juga Anda memiliki masalah sama teman Anda karena kesalahpahaman itu sudah terjadi 2 bulan. Nah, di sini Ananda bisa melakukan solusi-solusi yang Ananda temukan tadi, seperti lebih terbuka lagi terhadap teman-teman, juga khususnya kepada keluarga, dan selalu berpikir positif agar berpikir positif semuanya akan baik-baik saja. Dan juga Ananda kembalikan berkomunikasi dengan baik dengan teman Ananda tadi supaya pertemanannya kembali seperti dahulu kala, seperti akrab kembali. Dan juga kita juga perlu memikirkan ketika mereka memasang raut wajah ekspresi yang tidak suka pada Ananda, mungkin mereka juga ada masalah. Jadi Ananda hanya positif thinking dan selalu berhusnuzon. Oke Ananda, Ibu harap Ananda bisa menyelesaikan masalahnya. Ananda berpikiran positif selalu dan semangat, dan semoga pikiran-pikiran negatif itu juga tidak ada lagi, dan membuat aktivitas yang Ananda lakukan dengan baik dan akan selalu baik-baik saja atas pikiran-pikirannya, dan selalu berhusnuzon. Amin. Baik Ananda, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, Sudah cukup? Alhamdulillah. Baik Ananda, Ibu terima kasih banyak ya untuk proses konselingnya. Ananda sangat hebat, berani, dan Ananda juga akan selalu berpikir positif. Ibu yakin Ananda menerapkan solusi-solusi tadi. Terima kasih karena sudah berani menceritakan keluh kesahnya kepada Ibu. Jadi Ananda jangan takut untuk menceritakan kembali ketika ada masalah. Ibu siap menangkan dengan baik. Oke Mas, kita akhiri bataskan ini dengan sama-sama mengataskan alhamdulillah. Alhamdulillah, diambil ke depan ya. Terima kasih, buat sama-sama. Jangan takut ya, ketemu lagi ya kalau ada apa-apa. Terima kasih, hati-hati di jalan.